Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Lala Story akan memberikan review dan analisis singkat One Piece chapter 1071. Sebelumnya, selamat tahun baru untuk semuanya ya. Dan maaf karena ini agak sedikit terlambat dari biasanya karena ada kesibukan di dunia nyata. Lala Story juga berterima kasih untuk Storyers yang sudah subscribe Lala Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe sekarang dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter kali ini berjudul Serangan Sang Pahlawan. Chapter diawali dengan Kuma yang masih terbang dan dia menabrak dinding Red Line, tepatnya di Red Port. Dan semua orang di sana kebingungan karena di antara mereka ada yang mengetahui jika Kuma sudah kabur dari Marijoa. Bahkan ada yang mengatakan kalau Kuma ini adalah budak yang tak terlihat dan mereka kebingungan kenapa Kuma ada di Red Line. My first thought, ini Kuma sudah dibawa kabur oleh pasukan Revolution Army, malah kembali lagi ke Marijoa. Bahkan Sabo jadi korban Imu Sama secara langsung, rasanya aduh kenapa bisa begini ya. Bayangkan jika Sabo mengetahui hal itu, pasti langsung meratapi nasib nih. Udah lawan dua admiral, berhasil kabur, lalu diburu Imu Sama secara langsung. Kuma malah kembali lagi. Sedih banget gak tuh? Lalu Kuma bangkit dan angkatan laut diminta menuju ke Red Port, dan orang-orang yang ada di sana diminta untuk mengungsi terlebih dahulu dan menjauhi Kuma karena angkatan laut sendiri tidak tahu program apa yang dijalankan Kuma saat ini. Nah, ini mengingatkan Naya Story pada Ancient Robot 200 tahun yang lalu, di mana robot itu juga tiba-tiba bangkit dan menyerang Marijoa. Tapi beruntungnya energi dari robot itu habis. Mungkin Kuma menyerang Marijoa sendirian, ataukah memberitahu pada Kurose jika Revolutionary Army sudah siap berperang dan nantinya World Government memburu langsung ke Kamabaka Kingdom? Kembali lagi ke Egghead Island, Lucci meminta memblokir jalan keluar dan memikirkan bagaimana ke Frontier Dome karena susah sekali masuk ke sana meski dia sudah berhasil mengontrol Seraphim. Stussy mengatakan Lucci ini tidak mau menuruti perintah Marine dan Lucci mengatakan dia tidak mengenal Straw Hats sebagai Yonko. Stussy mengatakan kalau Lucci ini tidak ada harapan lagi. Tapi ada benarnya juga kata-kata Stussy ini. Apalagi Lucci sudah dibuat KO oleh Luffy, bahkan Lucci tidak bisa memberikan one hit ke Luffy. Masih aja menganggap remeh Luffy, hanya karena dendamnya akibat Enies Lobby dulu. Sepertinya Lucci butuh merasakan tinju Luffy menggunakan Ryo dan Advance Hausoku Haki nih, baru dia kapok. Selanjutnya perdebatan antara Lilith dan Saka karena Lilith ingin membalas Pishiro karena sudah melukai Atlas. Tapi Saka melarangnya jika dia tidak punya rencana atau hanya karena rengekannya saja. Karena Saka lebih mengutamakan keselamatan Stella atau tubuh utama Vegapunk. Lala Story tidak kaget lagi karena sifat mereka memang berbeda 180 derajat. Pasti ada ketidaksetujuan di antara mereka, dan pastinya mereka juga sering bertengkar daripada dengan yang lainnya. Yang paling utama adalah Pythagoras mengatakan masih ada sekutu lainnya di Egghead Island. Edison mengatakan sebaiknya pikirkan baik-baik karena akan memberikan resiko pada mereka dan tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi jika World Government mengetahui mereka. Tapi Vegapunk langsung meminta bantuan dan sekutu yang dimaksud sudah siap dan memang sudah menunggu perintah dari Vegapunk sejak lama. Kira-kira siapa ya mereka? Apakah Kuma yang lain? Mengingat di Egghead juga ada Kuma versi polisi, tentunya nanti Kuma bisa menteleport mereka. Ataukah kru dari Roger Pirates yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu Scuba Gaban? Atau siapa nih sekutu lainnya menurut Storyers? Tulis di kolom komentar ya. Vegapunk meminta pada Mugiwara Ichimi untuk mengizinkan ketujuh Vegapunk naik ke Sanigo. Tentunya Nami dan Usopp yang paling shock dan mengatakan itu akan menjadi beban. Kalau Sanji seperti biasa, kelepek-kelepek kalau ada cewek yang join. Dan Franky paling bersemangat jika bisa berpetualang dengan ketujuh Vegapunk. Kalau seandainya Vegapunk jadi next nakama nih, Sanigo bakal benar-benar rame dan perlu di-upgrade lagi tentunya. Tapi
Menurut Stories, apakah Vegapunk menjadi next Nakama? Dan Bonnie marah dan mencari Vegapunk. Tapi Luffy mengatakan jangan menghajar kakek tua itu karena dia sudah berjanji membawanya keluar. Yang pasti ini tidak akan didengar oleh Bonnie karena emosinya sudah menumpuk. Tiba-tiba perlindungan dari Frontier Dome menghilang dan para Vegapunk bingung siapa yang melakukan padahal tidak ada seorang pun di control room. Apakah ini akibat dari tindakan sekutu yang lain itu? Apalagi dengan tidak ada lagi perlindungan, CP0 bisa masuk ke Lapopes dengan mudah. Luffy yang melihat Sanigo langsung meminta Kaku untuk menghancurkannya. Kaku menggunakan Slicer Kick yang serangannya lebih besar dari Sanigo itu sendiri. Zoro yang tertidur tiba-tiba bangun dan menghancurkan serangan dari Kaku. Dan Kaku pun kaget dan Zoro mengatakan siapa yang mengganggu tidur siangnya. Kejadian ini membuat Light Story teringat dengan Shirohige yang sedang tidur lalu diserang es. Tapi es gagal menyerang Shirohige. Kembali lagi, Pythagoras sudah membuat Frontier Dome online, tapi CP0 sudah masuk, bahkan Saka melihat CP0 menyerang Sanigo, di mana itu satu-satunya harapan Vegapunk bisa keluar dari Egghead. Saka berpikir untuk segera membantu kelompok Zoro, dan Lilith semangat sekali dan mengatakan kalau ini saatnya perang. Luffy yang bertemu dengan kelompok Sanji dan di sana juga terlihat gedung bertuliskan Possibility. Ini membuat Light Story teringat saat Luffy dijadikan tua oleh Bonnie, di mana di sana juga tertuliskan sebuah kemungkinan di masa depan. Di mana Light Story mengatakan jika kemungkinan terburuk yaitu Vegapunk mati, maka tidak ada yang mengungkapkan apa yang disembunyikan oleh World Government dan menuju jalan di mana Imu tidak bisa dikalahkan. Dan jika Vegapunk tetap hidup, maka Vegapunk bisa menjelaskan apa saja yang disembunyikan oleh World Government selama ini dan mengarah ke kekalahan Imu sama. Karena Vegapunk ini juga mengerti sejarah dunia, di mana ini hal yang paling penting setelah menemukan apa itu One Piece. Bahkan, kemungkinan besar Vegapunk mengerti kelemahan dari World Government karena sudah bekerja sama cukup lama dan dia sendiri secara tidak langsung memiliki tujuannya sama dengan Dragon. Luffy yang sampai ke kelompok Sanji minta jangan terburu-buru pergi karena dia baru saja sampai. Tapi Usopp mengingatkan kalau ini pulau pemerintahan jadi harus segera pergi. Sanji menanyakan kemana perginya Bonnie dan Robin menyadari jika Vegapunk sudah tidak ada di tempat. Ternyata Vegapunk dikejar oleh Bonnie. Bahkan Bonnie menyerang Vegapunk dan menanyakan bisa atau tidak mengembalikan Kuma. Vegapunk menjawab tidak bisa tapi ada alasan tertentu. Kira-kira apa alasannya ya? Apakah benar Kuma yang asli selama ini disembunyikan di Egghead Island dan Kuma yang kemarin Joa adalah klon yang dari Kuma saja? Tapi ini hanya pemikiran sepintas dari Light Story ya, dimana ini bisa jadi kemungkinan dan akan menjadi plot twist seperti Raizo is safe. Kita dipotong lagi ke Kid Pirates. Killer membangunkan Kid dan mengatakan kalau ini adalah pulau raksasa, Pulau Elbaf. Well, ini pulau dimana Usopp ingin sekali ke sana sejak saat awal pertualangan mereka. Tapi keduluan oleh Kid nih. Kid kali ini benar-benar beruntung karena tidak ada hambatan seperti Law yang bertemu Kurohige ataupun Luffy dengan misi menyelamatkan Vegapunk. Tapi bukan berarti Straw Hat Pirates tidak akan menuju Elbaf ya, karena Elbaf akan menjadi pusat informasi mengenai abad kekosongan. Apa itu Spill of Elbaf yang disebutkan oleh Brogy dan Dory bahkan Big Mom, yang tentunya juga menjadi tanya-tanya apa itu sebenarnya Spill of Elbaf. Apakah itu tombak yang digunakan oleh Nika? Bahkan adanya Jaguar di Saul yang diduga kuat sebagai orang dengan luka bakar yang dicari Kid saat ini berada di Elbaf. Dan akankah nanti Straw Hat Pirates bertemu dengan Kid Pirates lagi? Oh ya, Oda sendiri memberikan petunjuk The Last Road Poneglyph juga ada di Elbaf nih. Pasti tidak mungkin kalau pulau Elbaf ini dilewati begitu saja. Dipotong lagi ke Marine Base G14, di sana Vice Admiral Dole berdebat dengan Garp karena Garp ingin membawa sebagian angkatan laut, padahal saat ini semuanya diarahkan ke Egghead Island. Dole juga protes
apakah sudah mendapatkan izin dari atasan jika ingin menyerang Yonko? Garp sendiri mengatakan kalau itu tidak perlu. Dan seperti biasa, Garp tidak pernah mendengarkan perintah dari Admiral ataupun Fleet Admiral. Dan Garp langsung ingin pergi ke Hachinosu dan mengajak Helmeppo dan Hibari. Ini berbeda dengan Lucci ya, meski sama-sama tidak mendengarkan perintah atasan. Bedanya, Garp tidak meremehkan Blackbeard dari kata-kata "aku tidak mengenal dia" sebagai Yonko. Ini artinya Garp menuju markas Blackbeard secara langsung dan tidak menuju Winner Island, di mana tempat Blackbeard versus Law saat ini terjadi. Yang ini artinya Law tidak ada yang membantunya saat ini. Dan akankah Garp dikalahkan kali ini? Di mana menurut story Garp akan dikalahkan karena Blackbeard ini sudah disetting dari awal menjadi salah satu villain Luffy, di mana Blackbeard menyerang orang-orang terdekat atau yang masih berhubungan dengan Luffy, dimulai dari Ace, Dragon tapi berhasil kabur, saat ini Law, dan kali ini ditambah lagi dengan Garp, di mana Blackbeard ini seperti ingin menghancurkan klan D lainnya. Jika Garp dikalahkan, begitu juga dengan Law, maka dendam dan amarah Luffy kepada Blackbeard juga gak main-main nih. Dan mungkinkah Blackbeard adalah karakter yang akan benar-benar dibunuh oleh Luffy nantinya? Tapi dengan adanya Garp versus Blackbeard akan memunculkan flashback mengenai God Valley yang kita semua sudah penasaran sekali nih. Di sini mulai masuk tahap awal Final Saga, di mana kita semua ditunjukkan dari berbagai sisi dunia One Piece dan akan bertambah seru nantinya. Dan seperti inilah awal mula dari Battle Royale dan kita akan melihat bagaimana Straw Hat akan bertahan. Sekian review dan analisis singkat chapter 1071. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!